Perdamaian atas kasus meninggalnya almarhum Selamat Sianipar dinilai secara sepihak menuai kontroversi dari pihak keluarga korban langsung yang bernama Hamonangan Sianipar. Pasalnya terjadinya perdamaian seperti yang sudah diberitakan dari media online, dan Polres Toba membuat kuasa hukum Dedi Haryanto Marbun SHMH merasa heran. Dalam proses pemberitaan yang telah terbit bahwa dikatakan Lusker Sianipar yang mengaku-ngaku sebagai keluarga, padahal itu tidaklah benar. Saat awak media mengkonfirmasi langsung keluarga bernama Hamonangan Sianipar, di gedung Aula Tribrata Polda Sumatera Utara, pada Rabu siang, tanggal 12 Juli tahun 2023. Di saat kuasa hukum Dedi Haryanto Marbun SHMH terlihat mendampingi pihak keluarga korban Hamonangan Sianipar dan saat ingin menjumpai Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak di Mapoldasu, bahwa diketahui awak media secara pasti dari awal perkara persekusi yang menghilangkan nyawa di wilayah hukum Polres Toba diduga kuat ada permainan. Perkara penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia almarhum Selamat Sianipar merupakan delik biasa yang termasuk dalam tindak pidana pengecualian sesuai Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa sekalipun adanya perdamaian proses hukum tetap dilanjutkan, ungkap kuasa hukum Haryanto Marbun SHMH. Selaku pihak keluarga korban Hamonangan Sianipar dan Maijo Sianipar, ayah kandung korban, merasa heran, sebab bagaimana pula bisa terjadinya perdamaian tanpa adanya pemberitahuan kepadanya dan kepada pihak kuasa hukum Dedi Haryanto Marbun SHMH, di mana pula diketahui sampai saat belum adanya surat pencabutan kuasa bahkan proses ini harus dilanjutkan, berdasarkan surat pengaduan atas nama pihak keluarga di Polda Sumut. Saat awak media lebih mendalami para tersangka pelaku persekusi dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya almarhum Selamat Sianipar, diketahui seorang oknum pengusaha bernama Marlon Sianipar bersama rekan-rekannya berinisial S, SS, AS, dan JS, dan yang paling ngeri termasuk oknum Kades yang diduga ikut terlibat dalam penganiayaan berinisial TS, di Desa Pardomuan Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba sehingga merasa kebal terhadap hukum, dan Polres Toba tidak melakukan upaya penangkapan dan penahanan yang jelas secara nyata termuat dalam hasil dari gelar perkara di Polda Sumut tertanggal 5 Mei tahun 2023 yang lalu. Dengan tindak lanjut agar Polres Toba melakukan upaya paksa kepada para tersangka yang masih bebas berkeliaran di luar bahkan sudah ada yang melarikan diri ke Kalimantan. Pihak keluarga pun berharap agar Bapak Kapoldasu Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dapat menuntaskan kasus ini yang sudah sangat mengecewakan. Terkait dengan yang ada informasi bahwa sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh Polres Toba terhadap istri almarhum Selamat, kami sebagai keluarga tidak menerima dan tetap lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak menerima perdamaian. Dan orang-orang yang mengakui sebagai keluarga bukan keluarga, keluarganya adalah Hamonangan Sianipar, dan yang sudah diberikan surat kuasa untuk mengakui keluarga terhadap pihak-pihak terkait. Jadi sama sekali tidak ada perdamaian buat kami. Lanjut terus, segera ditetapkan tersangka itu, segera diproses, ditangkap dan berkas-berkas supaya lengkap diserahkan oleh penyidik Polres Toba ke kejaksaan. Silakan. Ya. Kami selaku kuasa hukum dari korban dan keluarga korban menyampaikan bahwa sesuai dengan berita yang kami terima dari rekan-rekan media, telah dilakukan perdamaian tanggal 21 Juni, di mana setelah kami konfirmasi kepada keluarga korban almarhum Selamat Sianipar bahwa keluarga korban tidak berterima terhadap perdamaian tersebut, dan di dalam berita itu juga dimuat bahwa kuasa hukum kepada kami sudah dicabut. Itu merupakan hal yang tidak benar ya. Sampai hari ini juga kami masih kuasa hukum, di mana kami sampai hari ini belum menerima surat pencabutan secara resmi. Dan oleh karena itu hari ini kita bersama keluarga datang ke Polda Sumut menyampaikan pengaduan dan berharap kepada Polda Sumut memberikan atensi di mana perkara ini agar tetap terus dilanjutkan sesuai dengan hasil gelar perkara yang sudah dimuat tanggal 5 Mei 2021 kemarin. Sudah ditetapkan tersangka. Oleh karena itu kami meminta kepada Polda Sumut dan jajaran untuk memberikan atensi agar segera dilakukan penangkapan penahanan
sehingga mendapat Detikperistiwa.co.id, Josi Jabat melaporkan. Oke.